Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Saudaraku, sahabatku, kaum muslimin dimanapun berada, Alhamdulillah hari ini kita di 1 Syawal 1441 Hijriah. Tentunya di suasana yang fitri, walau masih dalam masa pandemi, di hari raya yang meskipun masih dalam wabah corona. Mungkin boleh jadi kita tidak pernah menyangka akan berlebaran seperti yang kita rasakan hari ini. Tapi qadar Allah bahwa semua apa yang terjadi dalam hidup ini ada ketentuan. Maka sebagai orang yang beriman, saudaraku, kita harus tetap yakin terhadap apa yang telah digariskan. Maka telah bersyukur atas apa yang menjadi kenikmatan dan teruslah bersabar dengan segala ujian. Nah, kita tetap saja merasa bahagia. Hari ini kita sudah di Idul Fitri setelah berpuasa 30 hari sebelumnya di bulan Ramadan. Maka ucapan-ucapan dalam hari raya yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang sangat populer dan sangat familiar dalam kehidupan keberagaman kita, diantaranya adalah taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Nah, Lebaran wabil khusus di negeri kita ini, di negara yang kita cintai ini, kalau Idul Fitri atau Idul Adha, dalam konteks hari ini Idul Fitri, biasanya setiap kita merayakan hari Lebaran atau Idul Fitri, di situ ada ketupat. Ketupat itu seperti menjadi satu hal yang harus dan tanda petik, karena ketika tidak ada ketupat, kayaknya ada yang kurang. Kalau tidak ada ketupat, kayaknya ada sesuatu yang kurang greget. Karena memang identik, seolah-olah ketupat identik dengan Lebaran. Nah, meskipun hari ini kita dalam masa pandemi, hari raya yang kita jalani hari ini mungkin tak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita tetap diminta untuk banyak di rumah, sholat Idul Fitri di rumah, berlebaran di rumah atau di rumah saja. Saya pun juga di rumah saja, sebagaimana yang lainnya, karena memang kita dikondisikan di mana penyebaran COVID-19 virus corona ini masih dalam kurva yang relatif tinggi, sehingga pemerintah dan ulama tetap memberikan himbauan agar kita banyak di rumah. Kalaupun keluar rumah, menjaga protokol kesehatan. Nah, Lebaran ini, kalau kita lihat dalam kehidupan keberagaman kita Indonesia, banyak ketupat, ada ketupat. Ya, kalau dalam bahasa Jawa, ketupat ini adalah sama seperti kupat, artinya ngaku lepat dan laku papat. Ngaku lepat mengakui kesalahan, laku papat ada 4 tindakan. Nah, dalam berbagai catatan dari yang kita baca bahwa memang tradisi ketupat, ya, ini bagaimana Sunan Kalijaga dalam syiarnya, dalam dakwahnya di Jawa khususnya, ingin mencoba mengkombinasikan antara menjadi tradisi dengan nilai agama. Karena ada yang mengatakan bahwa sebelumnya ketupat itu digantung di depan rumah agar bisa memberikan keselamatan. Maka Sunan Kalijaga masuk di sana agar tidak serta-merta dihilangkan ketupat itu sebagaimana keyakinan selama ini, maka ketupat tetap digunakan, cuman bagaimana menjadikan ketupat di hari raya itu sesuatu yang berbeda maknanya meskipun tetap ada ketupatnya. Nah, kembali kepada kupat dalam bahasa Jawa, ngaku lepat atau laku papat. Ngaku lepat artinya adalah mengakui kesalahan. Bukankah ketika Idul Fitri kita berlomba-lomba, kalau mau dibilang berlomba-lomba, bahkan bersemangat ria, terutama di tengah kehidupan yang hari ini cukup canggih, terlebih di masa pandemi, masa corona, kita banyak berkomunikasi di sosial media, terutama di grup WA. Ucapan-ucapan untuk memohonkan maaf, permintaan maaf dengan berbagai bahasa, baik dengan gaya pantunnya, dengan bahasa
uniknya, tapi esensinya adalah meminta maaf. Ya, makanya di Jawa ada tradisi sungkeman. Ya, ketika Lebaran silaturahim datang ke rumah, ya datang ke rumah tetangga atau anggota keluarga pulang ke rumah orang tua untuk apa? Sungkeman. Sungkeman itu adalah proses di mana seseorang memintahkan maaf atas salah dan dosa, lalu meminta agar kesalahannya dan dosa dimaafkan. Mengakui kesalahan. Nah, inilah disebut dengan mengaku lepat, mengakui kesalahan. Dan kita memang tanpa disadari ketika Lebaran, kita Idul Fitri, memang menyatakan demikian, ya. Saking biasanya, walaupun terkadang tidak tepat karena tidak dijelaskan atau tidak mencoba mencari pengetahuan bahwa ungkapan minal a'idin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Ya, kalau dia paham tidak apa-apa. Minal a'idin wal faizin itu kan bahasa sederhananya, semoga kita termasuk dari orang yang kembali itu fitrah, wal faizin, dan mendapatkan kemenangan. Nah, cuman karena boleh jadi kan diksinya biar sama, minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, tapi bukan arti minal a'idin wal faizin. Nah, hanya saja mohon maaf lahir dan batin ini, saudaraku, berarti kan kita mengakui kita punya salah sehingga minta dimaafkan kesalahan kita agar dimaafkan baik secara lahir maupun batin. Nah, ini ngaku lepat. Ya, kalau kita tarik pada filosofi ini, ngaku lepat, mengakui kesalahan. Dan sesungguhnya baik sih mengakui kesalahan itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah ketika dia berbuat perbuatan dosa, perbuatan keji atau menzalimi dirinya, lalu ingat kepada Allah kemudian memohonkan ampun. Nah, itu kepada Allah memohonkan ampun, kepada sama memohonkan maaf, mengakui kesalahan lalu meminta agar orang lain, saudara kita, tetangga kita, kawan kita memaafkan kesalahan kita, satu sama lain saling meminta maaf. Tadi ngaku lepat, maka yang kedua adalah laku papat. Nah, jadi kalau bahasa Jawa ini kan salah satu bahasa yang sangat populer dalam kehidupan kita berbangsa, karena memang masyarakat Jawa ini kan termasuk yang paling besar populasinya, ya, sehingga familiar hampir di setiap daerah ada orang Jawa. Nah, mudah untuk dimengerti kalau kita sudah terbiasa berinteraksi dengan suku Jawa atau masyarakat Jawa. Maka yang disebut dengan laku papat, satu, Lebaran. Nah, Lebaran yang kita bahasakan sehari-hari, mungkin tidak banyak kita mencoba mencari tahu makna Lebaran itu sendiri. Karena kita lebih kepada apa yang menjadi kebiasaan atau peristiwa atau aktivitas yang terjadi bulan Lebaran, yaitu silaturahim, pakaian baru, banyak makanan, THR, dan seterusnya. Nah, ternyata Lebaran itu berasal dari kata lebar. Ya. Kalau menyebutnya lebar berarti luas. Kalau lebar artinya habis. Bahasa Palembang lebar itu juga habis. Gawe ini lebar, artinya kerjaan ini habis. Selesai urusan ini, lebar urusan ini. Nah, lebar atau lebar, kalau penggunaan dia lebar artinya luas. Nah, ketika Lebaran, ya kan, selesai sudah. Kalau lebar tadi, lebar itu berarti selesai. Nah, kita berpuasa 30 hari. Ketika Lebaran berarti selesai ibadah kita, puasa kita selama 30 hari bulan Ramadan. Ya, selesai tarawih kita, selesai ibadah kita di bulan Ramadan. Maka kemudian terbukalah pintu ampunan secara lebar. Dan kita pun mesti membuka pintu secara lebar, pintu maaf, ya. Ya, kalau dalam praktek sosialnya ketika Lebaran, ya buka dong pintu rumah lebar-lebar, biar apa? Biar tetangga, biar keluarga datang ke rumah. Kalau ditutup, orang mau ke rumah, pintunya ditutup, dan nggak ada orangnya. Tapi kalau pintunya dibuka lebar, orang ketika akan datang senang. Wah, ini pintunya dibuka. Maka bukalah pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan bagaimana kemudian kita melapangkan jiwa, melapangkan hati di hari yang suci agar tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi benci. Kenapa? Karena kita sudah memaafkan. Ya.
Kita sudah membuka lebar pintu maaf kita. Begitu Allah sudah membuka lebar pintu ampunannya. Itu lebaran atau lebar atau lebar. Yang kedua, luberan. Dari kata luber. Luber itu melimpah. Kalau kita menuangkan air di gelas, terus dituangkan, akhirnya penuh, meluber, melimpah. Nah, ketika kita di ujung Ramadan, kita diwajibkan untuk berzakat fitrah. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min syairin alal hurri wal abdi wal dzakari wal untha wal saghir wal kabir minal muslimina. Jadi Rasulullah sudah mewajibkan kita untuk menunaikan zakat fitrah. Bagi setiap kita orang Islam, baik muda atau yang bebas merdeka, laki-laki atau wanita, besar atau kecil dari umat Islam, dan diperintahkan untuk menunaikannya qabla khurujil nasi ila shalah, sebelum umat Islam melaksanakan salat Id di 1 Syawal. Kenapa? Karena dengan melimpah itu ada kebaikan yang kita bagi, ada kelebihan yang kita bagikan. Sehingga dengan kelebihan harta, kelebihan materi, lalu kita berbagi, bersedekah, berzakat kita bersedekah, ini akan berlimpah kebaikan-kebaikan. Nah, kalau dalam tradisi masyarakat Islam di Indonesia, kalau lebaran juga identik dengan THR. Bahkan kita menyiapkan itu. Kayak misalkan menyiapkan, jadi menjelang akhir Ramadan, biasanya kita menukarkan sejumlah uang dengan pecahan-pecahan. Kenapa? Ketika nanti ada silaturahim, ketika nanti kita ke sana, ke tempat teman, ke tempat keluarga, atau keluarga ke rumah kita, maka ada THR. Nah, itu kan bagian dari kita berbagi. Karena berlimpah kebaikan, berlimpah keberkahan, maka berbanyaklah saja berbagi itu. Zakat fitrah yang wajib untuk para fakir miskin, lalu kita berbagi atas kelebihan harta sehingga berlimpahlah kebaikan-kebaikan itu, luber dia. Nah, yang ketiga adalah leburan atau dalam dikata lebur. Lebur itu menyatu. Artinya pada momen lebaran ini dengan silaturahim, walaupun hari ini kita tidak banyak yang bertandang ke rumah karena memang kita diminta untuk lebaran di rumah. Tetapi hikmahnya adalah yang boleh jadi kita tidak pernah terbayangkan, sekarang kita komunikasi dengan keluarga, teman kerja, sanak, jiran, tetangga dengan virtual. Artinya sekarang ada aplikasi Zoom mungkin atau sebatas grup WA. Meskipun tak bertatap wajah langsung, tak bertandang ke rumah langsung, tapi bisa berkomunikasi secara digital dan virtual. Nah, lebur, maka lebaran ini hendaknya saling melebur dosa, melebur maaf, melebur dosa, melebur salah. Sehingga ketika lebur itu kan hancur juga, habis semua. Jadi dosa-dosa kita, maaf kita, salah kita sesama, dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan lebaran itu semua menjadi lebur, menjadi hilang. Semua hilangkan tadi kesalahan-kesalahan orang. Jadi jangan ingat kesalahan orang, tapi ingat kebaikannya. Dilebur semua itu, karena satu sama lain kita ini adalah makhluk yang punya dosa, cenderung salah. Itu lebur yang ketiga. Yang keempat, laburan atau labur, kapur. Kapur itu ketika direndam air jadi putih. Nah, artinya dengan lebaran ini mari kita menjaga hati yang sudah bersih, jiwa yang sudah bersih, dan kesucian ini mesti dijaga selalu. Setelah kita saling memaafkan, ketika saling memberikan kebaikan, maka jagalah ini, kefitrahan ini. Itulah Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Dan doa minal a'idin wal faizin, harapannya setelah selesai Ramadan, selesai ibadah Ramadan, kita berlebaran, kita berbahagia, kita berbagi keberkahan, berbagi sedekah, dan seterusnya. Kita terus termasuk orang yang menjaga kesucian ini, kefitrahan ini. Jangan sampai kemudian kita kembali melakukan kesalahan-kesalahan, menodai kesucian ini. Makanya bisa disebutkan orang yang berhasil dalam ibadah Ramadannya, layak dia bergembira mendapatkan sajian hidangan di hari Lebaran karena dia telah melewati perjuangan. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan ibadah, tidak puasa, kayaknya sesungguhnya tidak pantas dia berlebaran. Kenapa? Karena dia tidak ikut ujiannya. Lalu kenapa mau ikut wisuda? Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya laburan itu adalah bagaimana kita tetap dalam kesucian, dalam fitrah, dan itu mesti
mesti dijaga. Nah, semoga saudaraku, Lebaran tahun ini kita masing-masing bisa menjadikan momen untuk terus menambah kebaikan-kebaikan kita, menjaga kefitrahan kita, dan jaga konsistensi dalam ibadah setelah kita ditatar ibadah puasa lebih kurang 30 hari, apalagi di masa pandemi. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari kebaikan. Teruslah kita menjaga itu dari satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus menjaga amaliyah itu, menjaga kesucian diri atas apa yang telah kita lakukan selama ini, yang telah kita perbuat dari ibadah Ramadan tahun ini, hingga kita benar-benar bisa menjadi seseorang yang ketika Lebaran ini seperti bayi yang baru dilahirkan, karena bersih, karena suci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair. Setiap sepanjang tahun kita dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.